Di sini saldo di Bitcoin kita itu udah bertambah, yang awalnya tadi kalau dalam bentuk rupiah itu sekitar 188.000 rupiah, sekarang sudah menjadi 507.000 rupiah. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim Bitcoin dari Binance ke Indodax ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita praktek, di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo yang saya miliki di akun Binance saya ya. Jadi di sini kalau kita lihat estimasi total nilainya yaitu sekitar 0,00098931 Bitcoin ya. Atau kalau dalam dolar itu sekitar 113 dolar. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu aset. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Jadi di sini kita bisa melihat ya, untuk aset di spot saya itu saya ada sekitar 86 dolar, di future sekitar 26 dolar ya. Kemudian di pendanaan itu sisa 0,0001 dolar ya. Jadi kalau kita klik di bagian menu spot, nah, ini adalah beberapa aset yang saya miliki ya. Dan untuk Bitcoin sendiri saya punya sekitar 0,0002 Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan coba cek ya di akun Indodax saya berapa sih sisa saldo Bitcoin saya. Nah, saya saat ini sudah berada di akun Indodax saya ya. Dan kalau kita klik menu wallet, nah, di sini teman-teman bisa melihat ya beberapa koin yang saya miliki ya, dan khususnya itu kalau untuk Bitcoin saya punya sekitar 0,0001 Bitcoin ya, atau kalau dalam rupiah itu sekitar 188.031 rupiah. Kita di sini sudah melihat saldo di kedua wallet saya ini. Selanjutnya kita bisa kembali ke akun Binance. Nah, di sini kita akan mengirimkan ya Bitcoin kita ke Indodax ya. Nah, jadi pastikan saldo Bitcoinnya itu dalam bentuk wallet spot ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya saldo kalian sebelumnya itu dalam bentuk futures ya ataupun pendanaan, nah kalian kirim dulu ya saldonya itu ke menu spot ini. Jadi contoh misal saldo kalian dalam bentuk future ya. Kita klik menu future. Nah, kalian saldonya kan awalnya di sini nih ya. Nah, kalian kirim dulu ya, misal kita pengen kirim USDT ya, kita klik menu transfer. Nah, darinya ini kalian pilih dari future ya, ke-nya ini kalian pilih ke spot. Lalu kalian masukin nominalnya, misalnya 5 ya. Lalu kalian tinggal klik konfirmasi transfer. Nah, otomatis ya, saldo yang awalnya di menu future itu nanti akan pindah ke menu spot ini. Oke, paham ya? Jadi pastikan saldonya itu di spot market dulu. Nah, kalau udah saldonya di spot market, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal klik Bitcoinnya. Oke, jadi kita tinggal klik Bitcoinnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, karena kita ingin mengirimkan Bitcoin kita dari Binance ke Indodax ya, maka kita klik menu tarik ya. Kemudian akan muncul menu pop-up seperti ini. Teman-teman pilih yang kirim melalui jaringan kripto. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, sebelum kita mengisi semua menu yang ada, kalian klik dulu di bagian pilih jaringan ya. Karena biasanya ya jaringannya itu ya, kalau di Binance memang nggak perlu kita ragukan ya. Mereka itu udah banyak sekali jaringan ya. Untuk Bitcoin aja kalian bisa lihat kita bisa pakai BEP20, bisa pakai jaringan Bitcoinnya sendiri, bisa pakai Lightning Network, bisa juga pakai ERC20. Nah, sementara ya kita coba lihat di Indodax. Nah, kalian bisa buka dulu menu wallet di Indodax kalian, kemudian kalian klik menu Bitcoinnya ya, atau kalau misalnya di sini nggak ada, kalian tinggal cari aja di sini BTC ya, ketikkan aja nanti akan muncul koin BTC-nya, kalian klik aja. Lalu kalian tinggal klik di bagian menu store. Lalu teman-teman bisa lihat ya, biasanya kalau kita klik menu store, kita disuruh untuk memilih beberapa jaringan. Nah, tapi karena case kali ini kita mengirimkannya itu dalam bentuk Bitcoin ya. Kalau di Indodax, Bitcoin itu hanya bisa dikirimkan melalui jaringan Bitcoin itu sendiri. Jadi nggak ada opsinya tuh, nggak ada BEP20, nggak ada ERC20 ya. Jadi kalian hanya bisa mengirimkan ke Indodax ini menggunakan jaringan Bitcoin itu sendiri. Oke, paham ya? Jadi ini bisa kita langsung salin aja ya jaringannya. Kemudian kita kembali ke akun Binance kita. Nah, ingat ya, jadi pastikan jaringannya harus sama. Karena tadi di Indodax cuma ada jaringan Bitcoin, maka di sini kita harus memilih jaringan Bitcoin. Walaupun ya, biayanya kalian bisa lihat di sini, biayanya itu lumayan mahal ya, yaitu sekitar 3,42 dolar. Sementara kalau teman-teman menggunakan jaringan BEP20 ya, itu biayanya cuma 0,01 dolar guys ya. Dan kalau kalian pakai jaringan ERC20 bahkan lebih murah daripada jaringan Bitcoin itu sendiri ya, yaitu cuma 1,48 dolar. Nah, makanya
Kenapa saya biasanya mengirimkan koin dari satu exchanger ke exchanger lain itu pakai USDT? Nah, karena ini ya, karena biayanya itu lebih murah ya. Selain itu juga biasanya kalau kita kirimkan dalam bentuk Bitcoin itu durasinya juga jauh lebih lama guys ya daripada kalau kita menggunakan USDT. Oke? Tapi nggak apa-apa ya, kita sesuaikan dengan judul ini karena memang judul video ini itu cukup banyak peminatnya ya. Saya sering banget mendapatkan komentar, "Bang, kirim Bitcoin dari Binance ke Indodax gimana?" Nah, ini caranya guys ya. Oke. Jadi, walaupun biayanya agak mahal nggak apa-apa, kita pilih aja jaringan Bitcoin. Nah, selanjutnya ya kita bisa langsung paste aja alamat wallet Bitcoin yang ada di Indodax tadi ya, yang udah kita salin, kita paste di sini ya. Nah, oke, udah saya paste. Selanjutnya di sini kita tinggal masukkan aja berapa nominal yang pengen kita kirimkan ya. Di sini saya punya 0,0002 ya, sedangkan untuk minimum pengirimannya itu adalah 0,0001 ya. Di sini saya akan coba kirimkan sekitar 0,0002 aja. Oke. Nah, jadi karena kita mengirimkan 0,002 ya, kalian bisa lihat ya di bawah sini itu sekitar 22,87 USD ya. Lalu ya di bagian paling bawahnya ini itu ada keterangan jumlah yang akan kita terima nanti di Indodax kita itu sekitar 0,00017 Bitcoin ya. Jadi biaya jaringannya itu adalah 0,00003 Bitcoin. Oke, jelas ya, biaya jaringannya itu lumayan ya, sekitar 3, berapa dolar gitu. Nah, kalau udah, kita tinggal klik aja tarik. Kemudian kita disuruh konfirmasi order ya, teman-teman tinggal klik aja konfirmasi. Nah, oke, maka penarikan diproses ya. Jadi di sini kita bisa langsung klik aja lihat riwayat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita udah melakukan penarikan ya. Kita klik aja penarikan kita ini ya. Nah, di sini penarikan kita itu statusnya sedang diproses. Tadi kita melakukan penarikan di jam 11:56. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja ya sampai saldonya ini itu masuk ke akun Indodax kita guys. Nah, oke, kita melanjutkan video yang tadi ya guys ya. Jadi tadi saya ada kesibukan sedikit ya, makanya baru sekarang ini saya bisa melanjutkan videonya. Nah, jadi ya, tadi seperti yang sempat saya singgung ya guys ya, tadi kan kita melakukan pengiriman koinnya itu di jam 11:56 ya. Dan begitu saya buka riwayat transaksinya ini di jam 1:30 siang ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk statusnya itu udah selesai ya. Jadi di sini juga sebenarnya saya mendapatkan email ya dari Indodax bahwasannya di aplikasi Indodax kita sudah menerima koinnya. Jadi bentuk emailnya itu seperti ini ya, you receive 0,000017 Bitcoin. Nah, jadi ya, ini waktu pastinya ya. Tadi kita melakukan pengiriman koin 11:56 dan di jam 12:16 ya, lebih tepatnya itu 20 menit kemudian kita mendapatkan email ini ya. Dan begitu saya cek di akun Indodax saya, ternyata benar ya guys ya, di sini saldo di Bitcoin kita itu udah bertambah. Yang awalnya tadi kalau dalam bentuk rupiah itu sekitar 188.000 rupiah, sekarang sudah menjadi 507.000 rupiah. Dan ini juga bisa langsung kita tracking lewat riwayat transaksi yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi di sini kita baru aja tadi menerima sekitar 0,00017 Bitcoin dari akun Binance kita pribadi. Nah, oke, udah terjawab ya guys ya. Jadi itu dia video bagaimana cara kirim Bitcoin dari Binance ke Indodax. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.